Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-13, proses penghakiman. Minggu 18 Desember, penghakiman terakhir. Bagi banyak orang, ide penghakiman berarti penghukuman. Dan meskipun itu bagian dari sebuah proses, kita tidak boleh lupa bahwa ide penghakiman memiliki sifat positif. Dalam penghakiman itu juga melibatkan pemulihan bagi orang benar. Sebenarnya, kitab Daniel mengacu pada penghakiman akhir zaman demi kepentingan orang-orang kudus dari Yang Maha Tinggi. Penghakiman Allah mencakup keduanya, sebuah prinsip yang ditemukan dalam teks perjanjian lama ini. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. 1 Raja-Raja 8 ayat 32. Bacalah Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Yohanes 5 ayat 21 sampai 29. Bagaimanakah Kristus menunjukkan konsep penghukuman dan pembenaran dalam penghakiman terakhir? Beberapa mengklaim bahwa ungkapan tidak dihakimi dan tidak akan dihakimi berarti bahwa mereka yang ada di dalam Kristus tidak dihakimi sama sekali. Tetapi ungkapan-ungkapan ini mengartikan bahwa orang percaya tidak dihukum dalam penghakiman. Oleh karena itu, ayat-ayat ini harus dipahami sebagai tidak dihukum dan tidak turut dihukum. Singkatnya, takdir kita ditentukan dalam kehidupan kita saat ini. Mereka yang ada di dalam Kristus telah dipastikan pembenarannya pada saat penghakiman, dan mereka yang tidak berada di dalam Kristus tetap berada di bawah penghukuman. Menggambarkan penghakiman, Kristus menyebutkan kehadirannya tidak hanya oleh kambing-kambing atau yang jahat, tetapi juga para domba atau yang benar. Dan Rasul Paulus menyatakan secara jelas, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saat merenungkan penghakiman, kita harus ingat bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, dibenarkan oleh iman, dan dihakimi berdasarkan perbuatan. Dasar dari proses penghakiman adalah hukum moral Allah sebagaimana diringkas dalam 10 hukum Tuhan. Pekerjaan kita adalah bukti-bukti lahiriah dari pengalaman sejati penyelamatan kita, dan oleh karena itu, menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selama penghakiman. Ingat, tidak ada ketetapan yang sewenang-wenang dari Tuhan yang hanya memilih beberapa untuk diselamatkan, tetapi yang lain untuk hilang. Masing-masing secara bertanggung jawab secara moral atas nasibnya sendiri. Pada akhirnya, penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita, tetapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita, apakah kita telah menerimanya atau tidak. Pilihan yang diwujudkan melalui perbuatan kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, dalam menciptakan solusi untuk masalah dosa, Tuhan adalah perancang utama. Kematian Kristus di kayu salib adalah solusi yang paling utama. Pengesahan dan penghakiman yang berbeda terungkap dalam peristiwa salib. Yang pertama, Tuhan dibenarkan. Golgota membuktikan bahwa Allah adalah Allah kasih, kebenaran, keadilan, kekudusan, keteraturan dan kebebasan, dan pemberi damai, sukacita dan kemakmuran. Yang kedua, iblis dihakimi dan dihukum. Yang ketiga, dosa dihakimi dan dihukum. Yang keempat, umat manusia dihakimi dan penghukuman mereka ditanggungkan oleh Kristus ke atas dirinya sendiri. Dan syarat untuk hidup kekal dibuat bagi mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tuhan ingin setiap orang hidup. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu 14 ayat 7, pada pekabaran yang pertama, pemikiran tentang takut akan Allah dan memuliakan Dia berhubungan dengan penghakiman. Jika Alkitab jelas dengan semua ajarannya, adalah jelas bahwa Allah adalah Allah keadilan dan penghakiman. Satu saat akan tiba bahwa penghakiman dan keadilan akan semakin kurang di dunia ini, dan kita boleh lihat di akhir zaman ini. Tidak heran manusia perlu takut akan Allah. Itulah sebabnya Injil yang kekal juga melibatkan realitas penghakiman. Apakah hubungan antara kedua hal ini? Jika Injil berarti kabar baik, itu artinya walaupun kita semua orang berdosa dan telah melanggar hukum Allah, bila mana hari penghakiman datang seperti pencuri disalib, kita tidak akan menghadapi siksaan dan hukuman yang pantas kita dapatkan oleh karena dosa dan pelanggaran hukum. Allah yang mengetahui jumlah rambut di kepala kita akan menghakimi dunia ini. Itulah sebabnya tepat
Injil yang kekal adalah kabar baik. Penghakiman datang, tetapi tidak ada penghukuman bagi pengikut Yesus yang setia. Mereka yang dibasuh, disucikan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena Yesus adalah kebenaran mereka, dan kebenarannya adalah apa yang membuat mereka melewati penghakiman itu. Kita dibenarkan oleh Yesus Kristus, bukan oleh karena usaha-usaha kita sehingga kita dibenarkan. Kebenaran diberikan oleh Allah kepada kita. Yang tadinya kita tidak layak, kita harus mati, tetapi oleh karena Yesus mati mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita, maka kita dibenarkan dan menjadi anak-anaknya. Penghakiman itu harus ada, tetapi apabila kita ada di dalam Kristus, kita tidak akan mengalami penghukuman. Penghakiman merupakan kabar baik, kabar sukacita bagi umat-umat Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam dosanya, pakaian bernoda, mengakui kesalahannya, dia berdiri di hadapan Allah. Tetapi Yesus pembela kita menyampaikan permohonan yang mujarab atas nama mereka dengan pertobatan dan imannya, berjanji memelihara jiwanya kepada Tuhan. Dia menyampaikan alasan mereka dan mengalahkan penuduh mereka dengan argumen Golgota yang hebat. Penurutannya yang sempurna kepada hukum Allah, bahkan sampai mati di kayu salib, telah diberikan kepadanya semua kuasa di sorga dan di bumi, dan dia memohon kemurahan Bapanya dan pendamaian bagi manusia berdosa. Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 471. Saat merenungkan penghakiman, kita harus mengingat bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, dibenarkan oleh iman, dan dihakimi berdasarkan perbuatan. Penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita, tetapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita. Apakah kita telah memilih untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita dan menuruti akan setiap firman yang disampaikannya, atau sebaliknya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, dan kami tahu bahwa ada penghakiman, tetapi tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.